Halo semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita bahas isu-isu berat, dengan cara yang ringan, kayak martabak tipis kering, sambil nonton rekaman video FPV pesawat aeromodeling nih. Hari ini, kita bakal ngomongin soal hal yang lagi ramai di dunia, perang antara Israel dan Iran. Kok bisa mereka perang? Kenapa dunia ikut-ikutan panik? Dan, yang paling penting, apakah kita di Indonesia bisa tetap ngopi tenang sambil nonton sinetron? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi gini ya guys. Israel dan Iran itu ibarat dua orang yang udah musuhan dari zaman dinosaurus. Maksudnya, sejak revolusi Iran tahun 1979. Waktu itu, Iran berubah jadi negara dengan pemerintahan Islam yang anti-Barat. Nah, Israel, sahabatnya Barat. Dari situlah benih-benih permusuhan tumbuh. Lalu, makin kesini, konfliknya makin rumit. Iran dianggap dukung banyak kelompok bersenjata kayak Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Sementara Israel, Israel sering banget ngebom lokasi yang katanya markas militer Iran, baik langsung maupun lewat serangan udara ke Suriah dan sekitarnya. Dan dibalik semua itu, ada satu hal yang bikin Israel makin gak tenang, program nuklir Iran. Israel khawatir kalau Iran beneran punya bom nuklir, bisa jadi game over buat keamanan mereka. Jadi, walau kelihatannya perang baru pecah sekarang, sebenarnya ini bara api yang udah lama ditumpuk. Tinggal dilempar percikan kecil, langsung kebakar. Nah, sekarang kita tanya, kenapa meledaknya sekarang? Jawabannya, karena situasinya udah super panas. Tahun-tahun belakangan, ada banyak kejadian yang bikin tensi makin naik, mulai dari pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, serangan drone ke fasilitas militer, sampai serangan balasan yang makin berani. Dan puncaknya, baru-baru ini, ada insiden besar. Katakanlah Israel menyerang salah satu fasilitas diplomatik atau militer penting Iran, kita sebut aja, insiden X, biar dramatis, dan Iran ngerasa, udah cukup sabar gue. Akhirnya, perang pun pecah. Serangan balasan diluncurkan. Rudal dan drone beterbangan. Dunia langsung pasang sabuk pengaman. Sekarang, mari kita ngomongin efeknya ke dunia. Yang pertama dan paling kerasa, harga minyak naik. Kenapa? Karena konflik ini deket banget sama Selat Hormuz, jalur sempit yang dilewati hampir 20% minyak dunia. Bayangin deh, kayak jalan tol satu-satunya buat truk tangki minyak, terus ada perang di situ. Ya macet lah. Harga minyak naik, biaya produksi naik, harga barang naik, kepala kita ikut panas. Efek keduanya, geopolitik global makin ribet. Negara-negara barat cenderung dukung Israel. Tapi banyak negara Timur Tengah dan beberapa negara lain, mendukung Iran atau minimal menyerukan deeskalasi. Pokoknya, dunia jadi kayak grup wah keluarga besar pas lebaran. Semua rame, semua debat, semua saling kirim stiker. Lalu, Indonesia gimana? Tenang, kita belum perang. Tapi efeknya tetap berasa, sob. Pertama, harga BBM bisa naik. Karena Pertamina tetap beli minyak mentah dari luar negeri. Kalau harga minyak dunia naik, ya kita juga harus bayar lebih mahal. Bisa-bisa bensin jadi kayak barang mewah, dipakai hemat-hemat kayak skincare mahal. Kedua, harga barang impor juga terpengaruh, apalagi bahan baku dari negara-negara terdampak. Ekspor-impor bisa terganggu kalau jalur perdagangan di Timur Tengah terganggu. Dan kalau sudah begitu, inflasi bisa naik, dan emak-emak bisa makin galak di pasar. Ketiga, secara politik, Indonesia harus hati-hati bersikap. Kita punya hubungan baik dengan banyak negara, termasuk Iran, Palestina, bahkan Israel secara diam-diam. Jadi nggak bisa asal dukung ini atau itu, ibarat teman nongkrong, semua harus disenyumin biar nggak jadi drama. Pertanyaan sejuta umat, siapa yang bakal menang? Wah, ini bukan adu cerdas cermat. Israel punya teknologi militer canggih dan sistem pertahanan udara mutakhir. Iran punya jaringan proksi yang luas, banyak banget simpatisan di wilayah Timur Tengah. Jadi, perang ini kayak adu kuat antara kekuatan langsung versus kekuatan bawah tanah. Tapi ingat, dalam perang, yang menang belum tentu senang. Korban nyawa, kehancuran ekonomi, krisis pengungsi, semua itu harga mahal yang harus dibayar. Bahkan negara menang pun bisa nyesel di ujung. Jadi, daripada kita sibuk prediksi siapa menang, mending kita doain perdamaian segera datang. Toh kalau dunia ribut terus,
Siapa yang mau bayarin tagihan listrik kita bulan depan? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Oke sobat semua, itu dia analisis ringan kita soal perang Israel-Iran, efek globalnya, dan apa dampaknya buat kita di Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar gak ketinggalan info penting. Dibahas dengan gaya santai tapi tetap masuk akal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga dunia bisa ngopi bareng, bukan baku hantam.